kondisinya sudah mulai membaik ya. Cuma tadi cerita dari ayahnya yang memang buat kita sangat sedih gitu ya. Jadi pelan-pelan itu kakinya itu perontolan ya, pelan-pelan kaki kirinya kalau kanan kan sudah habis tuh jari-jarinya. Jadi kaki kirinya Winda itu pelan-pelan perontolan, jari-jarinya perontolan. Copot kan sudah menghitam nih, perontol pelan-pelan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ibrahim Az-Zaini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar selalu update kegiatan-kegiatan saya dalam mengawal program kebaikan dari sahabat di pedalaman. Mohon maaf teman-teman, beberapa hari ini ya saya absen dalam penguploadan video karena memang lebih fokus dalam menangani kegiatan atau program di sahabat di pedalaman. Nah, jadi teman-teman mungkin setelah ini ya saya akan membuat sebuah konten dalam bentuk menceritakan keseharian saya ya setiap malam. Jadi teman-teman silahkan subscribe dan klik tanda loncengnya agar selalu update kegiatan-kegiatan saya secara pribadi di sahabat yatim pedalaman. Nah teman-teman, alhamdulillah ya saya mulai cerita nih ya. Pertama cerita saya pagi hari ini ya, kalau saya sih masih fokus dalam menangani pendidikan di pesantren ini ya, ini pesantren kita barengan dengan Ustadz Iman Hadid Munte dan teman-teman lain yang memang kita masih muda semua di sini ya. Ustadz Iman mungkin umurnya masih sekitar 34 tahun ya, dan mengawali ini sekitar umur 28 begitu ya, 28. Nah saya sekarang alhamdulillah umurnya sudah 26 tahun, terus yang lain di bawah saya. Jadi kita ini semuanya yang backing pesantren ini semuanya masih anak muda ya, yang punya semangat juang tinggi, yang tidak berpikir panjang, nggak berpikir resiko ya, bergerak aja dulu gitu. Kalau berpikirnya mindset yang terbangun di kita itu, ya Allah kalau sudah kebaikan pasti Allah kasih jalan, gitu dia ya. Itu dia seputar kegiatan hari pagi ya. Saya mesti fokus mendidik adik-adik karena ada program hafalan ya, karena dalam hal ini saya diberikan tanggung jawab untuk menangani masalah pendidikan. Nah alhamdulillah, lalu siang tadi kita mendistribusikan sore sampai menjelang berbuka puasa, menyalurkan bantuan teman-teman dalam bentuk pertama itu ada kursi roda ya. Jadi masih ingat mungkin sama Winda ya mungkin beberapa waktu lalu sempat juga viral tentang Winda ya. Jadi anak berusia 7 tahun ya, 7 tahun atau 5 atau 6 atau 7 gitu, saya lupa tepatnya berapa. Punya penyakit yang sampai sekarang pun kalau seandainya dokter ditanya juga mereka belum ada kasih jawaban. Begitu pengakuan ayahnya. Jadi setiap kali kita tanya gimana Pak perkembangan si Winda, penyakitnya apa, sama dokter juga ngasih jawaban ya, ya. Tapi kita husnuzon aja ke Allah, ini ujian untuk kita semua, seberapa peduli kita ke Winda ya. Jadi Winda itu kena penyakit yang memang jadi ini tangannya menghitam ya, tangan menghitam, terus kaki-kakinya itu menghitam, sampai kaki yang kanan itu nyaris dari pergelangan kaki itu sampai ini udah habis ya. Dan ketahuannya itu pada saat ada yang mengupload foto tentang Winda. Nah terus pada saat kita tahu itu tinggal di Sibolga, kita langsung respon cepat agar bisa segera tertanganin. Alhamdulillah ya, setelah kita coba share fotonya, terus mencoba memviralkan ya, akhirnya pemerintah setempat juga ambil andil ya dalam penanganan masalah Winda ini, hingga akhirnya malamnya langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jadi itu kondisi Winda ya, kaki kanannya itu dari pergelangan kaki itu, maaf nih pakai tangan contohnya, dari pergelangan kaki itu sudah habis semua sini, habis ya. Jadi tinggal buntung gitu ya, buntung. Terus kaki kirinya itu sudah menghitam ya, ini menghitam. Dan tadi itu ya, menghitam sampai pada akhirnya kemarin tuh pada saat kita jenguk Winda ke Medan itu, kita dapat info akan diamputasi. Jadi kedua tangannya ini ya, terus
kaki sebelah kirinya itu akan diamputasi semua. Ya khawatir menjalar, ya khawatir menjalar karena masih sudah menghitam, khawatir pembusukan terus menjalar, jadi harus diamputasi. Ya alhamdulillah ternyata setelah ditanganin dari pihak rumah sakit, terus apa namanya ya, tidak apa namanya itu, hitam itu tidak menjalar lagi ya, tidak menjalar lagi. Dan alhamdulillah sekarang ternyata setelah kita lihat tadi kondisi sudah semakin membaik. Winda juga seperti sudah terlihat riangnya. Jadi pada saat kita datang malu-malu gitu ya, malu-malu. Apalagi pada saat kita bawa kursi roda waktu tadi tuh, masya Allah, Winda tuh luar biasa senangnya. Ya luar biasa senangnya, dan kita masya Allah sangat-sangat terhibur. Dan tentunya masya Allah jari-jari ya untuk teman-teman semua yang sudah bantu Winda. Ya terus jadi kondisinya sudah mulai membaik ya. Cuma tadi cerita dari ayahnya yang memang buat kita sangat apa ya, sedih gitu ya. Jadi pelan-pelan itu kakinya itu perontolan ya, pelan-pelan kaki kirinya kalau kanannya kan sudah habis tuh jari-jarinya. Jadi kaki kirinya Winda itu pelan-pelan perontolan, jari-jarinya perontolan, copot kan sudah menghitam nih, pelan-pelan perontolan, copot hingga akhirnya kondisinya ya tanpa ini ya, kaki itu tanpa apa namanya tuh ya gini, tanpa jari. Kita belum melihat, cuma begitulah cerita ayahnya tadi ya. Jadi masya Allah teman-teman ya, itu kondisi Winda. Dan insya Allah tapi memang apa namanya, kabar baiknya Winda semakin membaik kondisinya. Dan tadi kita tanya juga tidak ada keluhan lagi ya. Tinggal sekarang ini ke Medan itu hanya check up aja, gitu, periksa aja. Karena sempat dirawat sebulan atau 2 bulan di rumah sakit ya. Termasuk beberapa waktu lalu kita juga pada saat nyamperin memberikan bantuan senilai 21.500.000 kalau tidak salah ya, begitu ya. Alhamdulillah. Itu agenda hari ini. Terus kita salurkan kursi roda ke Winda, dan masya Allah Windanya juga luar biasa senangnya ya, luar biasa senangnya. Dan karena Winda itu kepingin banget bisa, pada saat ya kita beberapa waktu lalu pada saat dia ingin apa namanya, dia dikabarkan mau diamputasi ya kakinya itu. Terus Winda bilang gini, Mak, jangan dipotong begitu ya, Winda masih mau belajar begitu, Winda masih mau belajar. Nah itu yang kita khawatirkan ya, kita khawatir mentalnya jatuh ya, mental jatuh. Dan ternyata alhamdulillah tadi ternyata Winda sudah riang. Dan kemarin dari sejak kembali dari Medan ke Sibolga ya, terus minta supaya bisa jalan-jalan, Wah Winda kan sudah mulai besar nih, umur 7 tahunan ya, 6 atau 7 tahunan sudah besar ya. Akhirnya sudah 7 tahun ya. Mau tidak mau ibunya juga memang harus membopong Winda, menggendong Winda keliling begitu ya. Dan tadi alhamdulillah pada saat kita kasih roda ya, Windanya kepingin banget sebenarnya jalan, tapi malu-malu karena ada kita gitu ya. Jadi alhamdulillah insya Allah kursi roda segera dipakai Winda ya. Dan sekali terima kasih banyak teman-teman sudah dukung. Nah yang kedua kita juga ngasih sembako untuk Winda. Setelah itu kita coba menelusuri wilayah pemukiman para pemulung ya. Jadi di Sibolga itu ada TPA, tempat pembuangan sampah akhir ya. Sampah itu menggunung, dan di sekitar itu ada rumah-rumah warga yang memang statusnya hak pakai aja, hak pakai ya. Jadi mereka silakan pakai ya, tapi ya namanya tanah hak pakai, mereka juga membangunnya nggak ada yang permanen ya. Terus memang kalau membangun nggak ada uang ya, beli juga nggak mampu ya. Jadi rumah-rumah mereka tuh atapnya dari terpal yang sudah bolong-bolong, ditempel bolong lagi, tempel bolong lagi begitu ya. Dindingnya juga dari terpal, macam-macam ya, macam-macam. Kalaupun ada nanti serpi-serpian dicoba dipaku-pakuin, tapi masya Allah sangat tidak layak sesungguhnya untuk sebuah tempat tinggal. Tapi mereka tetap harus bertahan di situ dan terus mengais-ngais sampah ya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Bayangkan dalam keadaan COVID seperti ini ya, dalam keadaan wabah seperti ini, kita mungkin bersentuhan aja dengan orang yang bersih saja kadang risih ya, bahkan enggan gitu ya. Nah mereka itu harus terjun ya untuk mencari makan. Mereka tuh harus mengais-ngais sampah
ya harus ngasih sampah. Masya Allah, gak kebayang bagaimana perjuangan mereka dalam apa namanya untuk bertahan hidup ya. Tapi itu mereka harus tetap lakukan karena memang hanya dari situ pemasukan utama mereka, dan itu pun dengan gaji nyaris tidak seberapa. Ditambah sekarang itu keluhan mereka itu barang susah laku. Yang kedua, kalaupun laku harga murah. Masya Allah. Padahal kalau seandainya pun dalam kondisi tidak COVID ya, tidak ada wabah, itu barang pun sudah termasuk murah bagi kita ya, itu murah. Ditambah lagi kondisi COVID seperti ini, wabah seperti ini, Masya Allah lah ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, jadi teman-teman ya, sembakonya kita berikan ke mereka, dan Masya Allah mereka juga sangat senang sekali. Dan Insya Allah apa namanya, video lengkapnya tentang perjalanan saya ini akan di-share di saya bareng tim ya, akan di-share di channel SCV Official. Ini channel resminya Sahabat Intim Pedalaman. Nah, kalau ini channel saya Ibrahim Az-Zaini. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu seputar kegiatan saya hari ini. Insya Allah kalau memang ada kesempatan saya melakukan update kegiatan saya harian ya. Mohon doanya teman-teman agar setiap program kebaikan ini Allah mudahkan ya, dan teman-teman juga bisa istiqomah dalam mendukung setiap program-program mulia ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mendukung. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa buat konten-konten menarik untuk para YouTuber ya, buat konten-konten menarik. Jangan sekedar hanya mencari sensasi terus menimbulkan sesuatu hal yang memang kegaduhan ya, gaduhan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.